Shalom. Iya, selamat sore Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar kita sore hari ini. Semoga ilmu yang akan narasumber bagikan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita di sore hari ini, marilah kita sejenak menundukkan kepala, kita berdoa sebelum memulai webinar kita. Mari kita berdoa. Iya, berdoa selesai. Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang untuk Ibu Melita Salamoni, Duta Teknologi Provinsi tahun 2017 yang telah bergabung sebagai keynote speaker kita untuk webinar di sore hari ini. Bapak Ibu, untuk memulai semua kegiatan kita di sore hari ini dalam webinar ini, kita akan sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Review tas favorit cek. No, cek Shopee dulu. Yang murah banyak, yang termurah. Suaranya Ibu Feby di-unmute dulu, Bu. Iya, maaf Pak Yuda, mohon maaf. Iya, Bapak Ibu, webinar kita sore hari ini adalah tentang pemanfaatan TIK dalam pembelajaran. Bapak Ibu, kita akan ada dalam 2 sesi dalam webinar ini. Sesi yang pertama akan dibawakan oleh 3 narasumber, berikutnya sesi yang kedua juga akan dibawakan oleh ketiga narasumber. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita akan masuk dalam sesi webinar, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sambutan dari keynote speaker kita pada sore hari ini, yaitu Ibu Melita Salamoni, Duta Teknologi Provinsi Maluku tahun 2017. Halo Bu Mei, bisa say hello dulu Bu Mei? Ya, selamat. Mohon maaf, Ibu Ya, Mei, terima suaranya kasih kedengaran? Bu Mei.
kedengaran Bu Mei. Nah, Bapak Ibu sebelum Bu Mei menyampaikan sambutannya, saya punya pantun pembuka dulu nih Bapak Ibu. Nah, pantun saya Bapak Ibu nanti balasnya jangan pakai cakep ya Bapak Ibu, tapi pakai kata kalwedo karena kami punya ciri khas Maluku, di khususnya Maluku Barat Daya itu sapaan salamnya kalwedo. Nah, saya akan membaca pantun Bapak Ibu. Siap-siap Bapak Ibu balas aja di room chatnya Bapak Ibu. Ke pasar Tiakur membeli ragi. Kalwedo. Bersama sahabat bermain-main. Kalwedo. Mengembangkan teknologi agar tak tertinggal negara lain. Kalwedo. Bapak Ibu Kalwedo. Bapak Ibu perkenalkan saya Febrianti Tasid Jawa, guru pada SD Negeri Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya, yang akan memandu sesi pertama pada webinar sore hari ini. Nah, kita akan mendengarkan sambutan dari keynote speaker Ibu Melita Salamoni, Duta Teknologi Provinsi Maluku tahun 2017. Kepada Ibu Mei, disilahkan. Terima kasih Ibu Moderator. Mohon maaf Bapak Ibu kalau misalnya ada suara-suara bising. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, selamat kepada Bapak Ibu peserta pembatik level 4 Provinsi Maluku. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. Bapak Ibu sudah sampai tahap ini adalah sesuatu yang bagi saya itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan ya Bapak Ibu. Karena dari hampir kita Maluku ratusan ya, dan bisa terpilih 31 orang, bisa tersaring sampai pada tahap ini. Bapak Ibu patut kita bersyukur, karena kalau sampai Bapak Ibu bisa sampai tahap ini, itu hanya kesempatan dan hadiah Tuhan bagi Bapak Ibu ya. Jadi mari manfaatkan kesempatan ini, Bapak Ibu peserta yang hadir dalam webinar sore ini. Mari kita akan sama-sama mendengar bagaimana praktik baik, di mana Bapak Ibu peserta pembatik ini yang sudah menerapkan itu, semoga bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu dalam menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Tetap semangat Bapak dan Ibu yang menjadi narasumber dan berbagi bukan saja pada saat ini, tapi terus menjadi inspirasi bagi guru-guru yang lain yang ada di Maluku. Terima kasih. Selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu bisa memberikan reaksinya, kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mei yang telah bergabung dan memberikan motivasi untuk kita semua yang mengikuti webinar di sore hari ini. Nah, Bapak Ibu, untuk kita akan memulai webinar di sore hari ini. Dan untuk sesi pertama ini ada 3 narasumber hebat, sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2024. Ya, ada yang pertama ada Bapak Yuda Agista dari SMK Negeri 7 Buru, Kabupaten Buru. Pak Yuda, suaranya dulu Pak Yuda. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, narasumber yang kedua adalah Ibu Martina Wulandari dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Halo Bu Wulan. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para rekan-rekan pendidik sekalian. Salam dan bahagia. Oke. Kita ya. Siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Wulan. Selamat siang Ibu. Dari SMA Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Barat. Halo Bu Julima.
Halo, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat semua. Salam dan bahagia bagi kita semua saat ini. Terima kasih Bu Julima. Bapak Ibu, inilah 3 narasumber kita pada sesi pertama. Untuk tidak membuang waktu lagi, saya persilakan narasumber yang pertama, Bapak Yuda Agista dari SMK Negeri 7 Buru yang akan berbagi. Iya. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Saya mau berbagi layar, tapi sepertinya ada yang berbagi layar, Bu. Belum bisa. Oke, sudah ready Pak Yuda. Oke, siap. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk bisa belajar bersama terkait dengan teknologi untuk diimplementasikan dalam pembelajaran di kelas kita. Perkenalkan, saya Yuda Agista, guru biologi dari SMK Negeri 7 Buru. Dan pada webinar kali ini, saya akan mencoba berbagi praktik baik tentang pembelajaran saya menggunakan TIK di sekolah saya. Apakah bisa dilihat, Ibu Moderator? Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya? Slide Terlihat saya. Pak Yuda. Baik Bapak Ibu. Nah, langsung saja Bapak Ibu, perkenalkan program saya atau inovasi saya itu saya beri nama Si Vira Cantik. Panjangannya adalah Inovasi Virtual Reality Cakap Keanekaragaman Hayati pada Proyek IPAS. Nah, pada program berbagi dan berkolaborasi di level 4 Pembatik ini, saya bersama kelima rekan saya akan saling berkolaborasi untuk berbagi praktik baiknya, dan kebetulan saya yang pertama di sini saya membawakan inovasi VR Box Bapak Ibu. Apa sih VR Box itu? Nah, VR Box itu adalah alat yang digunakan untuk mengimersifkan video pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Karena saya memegang biologi ya, dan materi saya tentang keanekaragaman hayati, maka saya membuat inovasi virtual reality Cakap Keanekaragaman Hayati ini dengan bantuan VR Box yang terintegrasi dengan video pembelajaran. Nah, berawal dari situasi di kelas saya, pertama motivasi belajar siswa yang sangat rendah, kemudian kebanyakan guru masih melakukan pembelajaran yang konvensional. Ini mengakibatkan siswa motivasinya rendah dalam belajar. Terlihat dari ketika guru masuk kelas, itu terlihat siswa yang murung, ya, tidak bersemangat dalam belajar. Kemudian mereka lebih suka bermain daripada belajar atau mengerjakan hal-hal yang lain di luar pelajaran. Nah, berangkat dari situasi ini, saya membuat inovasi VR Box yang terintegrasi dengan video pembelajaran di kelas. Kemudian tantangannya adalah minat yang beragam. Jadi siswa itu ada yang suka kadang belajar secara langsung di lingkungan, atau ada yang suka belajar di dalam kelas, membaca buku, atau mungkin melihat tayangan video di YouTube. Kemudian tentunya dalam hal ini harus dipersiapkan dengan matang, karena ini menggunakan alat bantu ya, seperti yang namanya itu VR Box. Nah, maka dari itu kita sebagai guru harus menyiapkan perangkatnya terlebih dahulu. Dengan menyiapkan perangkat, tidak serta-merta langsung selesai ya, kita masih harus memasukkan perangkat ini ke dalam model pembelajaran kita. Karena saya memakai model pembelajaran
project PJBL, project based learning, maka saya harus membuat langkah-langkah pembelajaran yang konkret sehingga inovasi ini bisa saya masukkan dalam project saya. Selanjutnya aksi. Nah, di aksi ini saya menyiapkan dulu perangkat ya, persiapan perangkat penunjang seperti saya harus memesan VR box ini. Saya kebetulan belinya online Bapak Ibu di marketplace ya, jadi harus mendatangkan. Kemudian saya harus merancang model pembelajaran yang sesuai dengan inovasi ini, yaitu project based learning, dan hasilnya nanti siswa berupa presentasi hasil proyeknya. Ini Bapak Ibu kegiatan saya di kelas. Jadi saya menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Semoga bisa terlihat ya di layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian ini, jadi awalnya kelas itu terasa sangat kurang bersemangat siswanya, maka saya membuat inovasi ini supaya siswa lebih bersemangat. Kemudian nilai siswa yang awalnya rendah, dengan adanya inovasi ini nilainya alhamdulillah semakin bagus karena mereka bersemangat dalam belajar, akhirnya mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan baik dan tentunya berdampak pada nilai di pelajaran IPAS. Kemudian ini refleksi dari siswa-siswi saya terkait dengan pembelajaran saya. Semua menyatakan kebanyakan senang dan antusias. Inovasi pembelajaran Pak Yuda yang dikemas dalam Sifira Cantik atau inovasi virtual reality, cakap keanekaragaman hayati bisa membantu mengkontekstualisasikan materi yang tadinya abstrak menjadi konkret. Seperti siswa bisa seolah-olah melihat ekosistem di bawah laut atau melihat hutan hujan tropis. Menurut saya ini bisa membantu mengembangkan pembelajaran yang bermakna sekaligus menyenangkan bagi siswa. Jadi menurut pendapat saya tentang pembelajaran yang dibawakan oleh Pak Yuda itu sangat keren dan sangat menarik karena kita menggunakan Virbox saat belajar dan sangat seperti kita ditunjukkan video secara nyata dan secara langsung. Jadi saya menyukainya. Terima kasih. Baik, mungkin itu ya Bapak Ibu terkait dengan praktik baik saya di sekolah, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran saya, VR Box yang saya integrasikan dengan video pembelajaran. Mungkin itu Ibu Feby sebagai moderator, saya kembalikan ke Ibu Feby. Baik, terima kasih Pak Yuda dengan Sifira cantiknya Bapak Ibu. Mari kita berikan tepuk tangan virtual untuk Pak Yuda. Terima kasih Pak Yuda. Ya, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan disimpan dulu ya Bapak Ibu, kita akan lanjut ke narasumber yang kedua. Disilahkan kepada Ibu Martina Wulandari dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Baik, terima kasih. Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, baik. Kalau tadi sebelumnya kita menjelajah di VR Box ya. Nah, untuk kali ini saya izin membagikan praktik baik perbaikan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi yang sangat murah bahkan gratis yang bisa diakses melalui Chrome kita masing-masing, yaitu dengan menggunakan Lumi. Nah, kenapa kemudian Lumi dianggap sebagai satu aplikasi yang sangat mudah dan juga ringan dan tidak
tidak memerlukan untuk harus di-download sehingga memberikan kapasitas PC kita terlalu berat ya. Kenapa? Karena memang didesain dengan banyak fitur yang di dalamnya sehingga para pendidik juga akan terfasilitasi dan akan lebih mudah dalam menerapkannya. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, saya Martina Wulandari. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Nah, senang Bapak Ibu saya boleh membersamai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama kita mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas dengan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Nah, praktik baik ini merupakan implementasi dari perbaikan pembelajaran di materi pada fase F, ya, terkait digital literasi dan juga my identity. Awalnya saya berpikir bagaimana bisa mengemas satu bentuk materi sehingga lebih visualable, kemudian dapat dinikmati oleh para peserta didik ya. Seperti itu yang kemudian mengantarkan saya. Nah, terkait inovatif. Kalau teknologi itu biasanya identik dengan sesuatu yang inovatif ya, terbarukan seperti itu. Bagaimana peserta didik itu mereka akan sangat senang ketika mereka menerima pembelajaran dengan beraneka ragam pembaharuan dan itu merupakan satu kebutuhan mereka. Nah, seperti yang kita tahu bahwa game itu menjadi satu konsumsi hari-hari buat mereka. Yang kemudian saya ambil itu menjadi satu pijakan bagi saya untuk menemukan satu karya inovatif yang dapat memfasilitasi mereka dalam pembelajaran. Ada masalah dan juga ada problem dan juga ada solution. Ada masalah dan kemudian saya berusaha untuk mencari solusinya. Nah, situasi awalnya yang saya temui ialah bahwa peserta didik tentu bukan hanya peserta didik saya ya Bapak Ibu ya, tentu Bapak Ibu sekalian juga mengalami hal yang sama. Mereka suka dengan teknologi begitu. Dan kita menerapkan teknologi juga dalam pembelajaran. Namun terkadang hampir setiap peserta didik itu merasa bahwa ya teknologi itu kurang melekat sebagai satu bentuk kesukaan mereka begitu. Jadi peserta didik tidak termotivasi untuk belajar meskipun sudah menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, itu yang menjadi satu persoalan besar, terutama juga bagi pendidik yang memiliki materi yang cukup sulit ya dihadapi oleh anak-anak, termasuk salah satunya adalah bahasa Inggris seperti itu. Jadi dari situ saya merasa bahwa itu satu masalah, di mana ketika kita sudah menerapkan teknologi, namun anak-anak masih belum termotivasi. Artinya kesukaan atau hobi mereka belum sampai kepada teknologi yang kita terapkan. Kemudian situasi yang kedua itu game itu mengambil hampir sebagian besar waktu peserta didik. Kalau kita amati hampir setiap hari itu mereka menghabiskan waktunya itu untuk bermain game dan itu mereka senang-senang begitu tanpa ada beban dalam diri mereka. Nah, dari situ kemudian saya tertantang ya, seperti filosofi KHD itu bahwa pendidik itu layaknya harus menerapkan sistem AMONG ya, seperti orang tua yang layaknya memberikan fasilitas yang baik buat anak-anaknya. Nah, itu merupakan satu tantangan, saya tertantang bagaimana bisa menerapkan pembelajaran yang asik buat mereka tanpa mereka merasa beban, mereka menjalani pendidikan, pembelajaran. Kemudian saya juga tertantang sebagai sahabat teknologi yang bisa, yang tentunya diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dan saya juga tertantang untuk menelusuri akar masalah tersebut. Nah, seperti yang kita tahu dalam data box, itu terlihat dalam data tersebut bahwa anak-anak itu menggunakan lebih dari 4 jam dalam satu hari itu hanya untuk menggunakan game. Bapak Ibu kita bisa bayangkan mereka hanya menggunakan game.
Nah, bagaimana dengan daya cipta mereka? Tentu mereka akan memiliki daya cipta yang melemah. Ketika peserta didik mereka hanya sebagai apa ya, sebagai pengguna, mereka secara tidak langsung menghabiskan waktu mereka secara pasif dengan menggunakan game tersebut. Nah, sehingga daya cipta mereka tidak tertantang untuk menciptakan seperti itu. Nah, akhirnya daya cipta mereka menjadi lemah. Nah, kemudian saya memperoleh satu ide praktik dalam platform Merdeka Mengajar, yang di dalamnya itu juga saya memperoleh beberapa ide-ide praktik yang bisa menjawab satu kebutuhan dan tantangan tersebut. Sebetulnya anak-anak memiliki aset di mana mereka cakap sekali dengan menggunakan teknologi, dan kemudian saya berpikir kenapa tidak ya, mereka bukan hanya sebagai pengguna, tetapi mereka juga bisa menjadi pencipta begitu, pembuat. Nah, students as game maker, why not? Jadi peserta didik sebagai pembuat game, kenapa tidak? Nah, itu kemudian saya termotivasi untuk bagaimana mereka menghabiskan waktu berlama-lama di depan gadget mereka dengan menggunakan game, namun mereka bisa menghasilkan game tersebut seperti itu. Dan saya rasa itu menjadi satu kesenangan mereka, satu hobi mereka. Nah, beberapa aksi yang sudah saya lakukan sebagai bentuk praktik baik ini adalah implementasi digital literasi dan juga My Identity Edu Game yang saya integrasikan pada materi pertama pada fase F, ya, di mana mereka diharapkan mampu cakap berliterasi dengan menggunakan digital dan mencari lebih dalam terkait identitas mereka dan juga identitas idola mereka. Nah, beberapa tahapan yang di dalamnya adalah tahapan kesiapan belajar sebagai prasyarat untuk melihat kemampuan belajar mereka terkait teknologi, kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan minat terhadap media sosial. Contohnya misalnya mereka suka dengan Facebook, ataukah mereka menggunakan Instagram, ataukah media-media sosial lain yang bisa menjadi jembatan bagi mereka untuk nantinya mereka bisa menghasilkan game. Kemudian tahapan yang ketiga adalah mereka menelusuri profil idola mereka pada media sosial. Boleh dalam bentuk foto, video, maupun audio. Selanjutnya mengolah data pada platform yang digunakan untuk pembuatan game dan mempresentasikan hasil kerja mereka. Nah, itu beberapa aksi yang saya terapkan, yang saya sesuaikan dengan model pembelajaran sesuai dengan alur sintaknya, tanpa terasa bahwa sambil bermain mereka juga belajar, mereka mampu ada di tingkatan kritis. Nah, seperti yang terlihat dalam gambarnya, jadi mereka mengumpulkan datanya, mereka menelusuri profil idola mereka, kemudian mereka memproses data tersebut, membuatnya dalam aplikasi Lumi ya. Kemudian tahapan yang kelima, mereka mampu melakukan mempresentasikan. Hal yang menarik yang tentunya bisa saya bagikan juga adalah ini juga bisa dijadikan sebagai konten pembelajaran buat mereka. Jadi konten pembelajaran itu tidak harus berasal dari kita pendidik. Bagaimana kita memikirkan besok kita mau kasih konten apa ya ke anak-anak, tetapi kita memberdayakan anak-anak untuk bisa menghasilkan konten pembelajaran yang nantinya bisa memfasilitasi pembelajaran mereka. Nah, sehingga dapat direfleksikan ya secara otomatis mereka akan hidup pada kodrat zaman mereka, yaitu berbasis teknologi, kemudian kodrat bermain mereka itu suka bermain, dan keterampilan juga meningkat, motivasi belajarnya meningkat, keterampilan literasi digitalnya meningkat, keterampilan berkreasinya meningkat, dan keterampilan berinovasinya juga meningkat. Nah, dapat terlihat mereka melakukan presentasi dengan beberapa hasil yang telah mereka hasilkan sebagai konten belajar mereka. Nah, itu beberapa
praktik baik yang bisa saya bagikan bagi para pendidik sekalian. Lumi akan tetap menjadi platform yang sangat mudah dijangkau. Bapak Ibu boleh silakan mengaksesnya di linknya di aplikasi Lumi Education. Ada beberapa pilihan-pilihan yang Bapak Ibu bisa akses, dan saya juga telah menuliskan beberapa praktik baik tersebut sebagai artikel saya, dan saya sudah publikasikan dalam platform Merdeka Mengajar, dan hasil produknya juga saya sudah publikasikan di dalam platform Merdeka Mengajar. Demikian beberapa praktik baik dan juga beberapa referensi yang boleh saya sematkan di dalam penulisan-penulisan saya terkait praktik baik, perbaikan pembelajaran dengan mengintegrasikan Lumi untuk menjawab persoalan-persoalan dalam materi digital literasi and my identity pada pembelajaran bahasa Inggris fase F. Demikian Bapak Ibu pemaparan dari saya praktik baik dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara. Terima kasih, saya kembalikan pada Ibu Moderator. Iya, terima kasih Bu Wulan, luar biasa sekali. Ada edu game yang membuat anak-anak bisa memanfaatkan itu sendiri, memberdayakan para peserta didik. Terima kasih Ibu Wulan. Mari Bapak Ibu kita berikan tepuk tangan virtual untuk Bu Wulan. Ya, Bapak Ibu, selanjutnya ada narasumber kita yang juga Ibu Juli Mariupasa dari SMA Negeri 8 Seram bagian Barat. Kepada Ibu Julima, silakan. Terima kasih Ibu Moderator. Ya, saat ini saya akan berbagi praktik baik saya, tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan. Nama saya Juli Minariupasa, guru kimia pada SMA Negeri 8 Seram bagian Barat. Untuk praktik baik saya ini, saya beri nama Bismut, yaitu belajar atom sambil menonton. Dengan tujuan dari berbagi praktik baik ini memaparkan praktik baik penggunaan video pembelajaran dan dampaknya pada peserta didik di kelas. Untuk melatar belakangi praktik baik yang saya lakukan dan yang sudah diimplementasikan di kelas, yaitu yang pertama ada gaya belajar peserta didik, dan yang kedua kebutuhan dan pemahaman belajar peserta didik. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa saat ini kecanduan anak-anak kita untuk menggunakan gadget itu lebih besar dibandingkan mereka meluangkan waktu mereka untuk membaca buku sebagai sumber literasi utama. Jadi, lewat praktik baik ini, saya mencoba membuat video pembelajaran, di mana video pembelajaran yang saya buat ini menggunakan aplikasi Canva, dan pada video ini saya mengemas semua materi yang akan saya ajarkan. Selain gaya belajar peserta didik juga, mungkin daerah kita yang sering terkendala dengan padamnya listrik, dan juga jaringan internet yang terkadang hilang. Jadi tidak ada alasan bagi kita sebagai guru untuk bisa melakukan inovasi atau belajar memberikan pembelajaran bagi peserta didik kita dengan tidak menggunakan teknologi yang ada. Jadi itu beberapa alasan kenapa saya menggunakan video pembelajaran ini untuk diterapkan di kelas. Pada proses pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana pada tahapan ini peserta didik saat sudah ada dalam kelompok diskusi mereka diperhadapkan dengan menonton video pembelajaran yang sudah saya kemas semenarik mungkin, sehingga membuat mereka lebih tertarik untuk mempelajari pelajaran yang saya berikan, yaitu materi kimia tentang atom. Dan karena yang saya
perhatikan jika dalam pembelajaran, jika hanya berdasarkan literasi dari buku, maka anak-anak itu hanya sebagian saja yang tertarik untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan lewat LKPD yang mereka lakukan. Sedangkan saat dikemas dalam bentuk video pembelajaran, perhatian mereka itu lebih serius, karena kecenderungan anak-anak ini yang lebih suka untuk menonton. Jadi, pembelajaran ini lebih menarik bagi mereka untuk mereka perhatikan. Jadi dalam video pembelajaran yang saya kemas ini, semua saya rangkum di dalamnya. Jadi kalaupun ada dengan kendala padamnya listrik, tidak akan menjadi hambatan bagi anak-anak atau peserta didik dalam proses pembelajaran menggunakan IT, karena video pembelajaran ini sebagai referensi bagi mereka untuk mereka lakukan, pelajari, menggali ilmu pengetahuan, dan untuk menyelesaikan setiap pertanyaan-pertanyaan lewat LKPD yang diberikan bagi mereka. Untuk evaluasi dari video pembelajaran yang saya buat ini, anak-anak lebih senang, lebih semangat, dan antusias. Tidak ada lagi anak-anak yang malu atau yang tidak senang untuk belajar kimia, tapi mereka sangat semangat dengan setiap pembelajaran yang ada, dan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan lewat LKPD bagi mereka itu, mereka dapat menjawabnya itu dengan baik dan tepat sesuai dengan waktu yang ditentukan bagi mereka. Sedangkan untuk mengukur hasil ketercapaian, di mana hasilnya meningkatnya pemahaman peserta didik terhadap pembelajaran di kelas dan juga pencapaian hasil belajar yang maksimal. Untuk mengukur hasil ketercapaian pembelajaran di kelas ini, saya menggunakan kuisis mode kertas. Bapak Ibu guru hebat sekalian, kenapa saya menggunakan kuisis mode kertas untuk asesmen akhir? Alasannya, kalau dengan menggunakan kuisis mode kertas, ini tidak menjadi beban bagi anak-anak, karena mungkin tidak semua anak dibekali dengan smartphone atau Android yang mereka bawa ke sekolah. Ada juga beberapa sekolah yang melarang penggunaan Android di dalam kelas. Jadi dengan menggunakan kuisis mode kertas, kami di SMA Negeri 8 juga bisa melakukan asesmen sama dengan sekolah-sekolah lainnya. Walaupun itu mode kertas, tapi bisa langsung melihat hasil pembelajaran mereka. Ya. Mungkin itu saja berbagi praktik baik saya saat ini. Saya kembalikan pada Ibu moderator. Iya, terima kasih Bu Julima untuk biskutnya. Mari Bapak Ibu kita berikan aplaus virtual untuk Bu Julima. Iya, Bapak Ibu terima kasih. Tak terasa sudah 3 narasumber kita sudah menyampaikan praktik baiknya pada sesi pertama. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan buka sesi diskusi. Untuk sesi diskusi pada bagian pertama ini kita memberikan kesempatan bagi 2 penanya. Nah, Bapak Ibu yang dari tadi sudah penasaran bagaimana itu Sifira Cantik, terus EduGame dan Bismut, mari Bapak Ibu silakan yang mau menyampaikan pendapatnya, mau bertanya, dipersilahkan. Bapak Ibu bisa raise hand lewat room Bapak Ibu, silakan. Ibu Mariceri Upasa. Ibu Mariceri Upasa. Halo Ibu. Yang raise hand sini Ibu Mariceri Upasa. Ada Ibu bisa kedengaran suaranya Bu?
Bapak Ibu, ada yang mau bertanya? Kalau memang tidak ada, saya rasa Bapak Ibu sudah cukup memahami ya apa yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita. Ibu Marice Riupasa, ya sepertinya Ibu Marice tidak mendengarkan suara saya. Bapak Ibu, terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita berikan aplaus virtual yang lebih meriah lagi kepada ketiga narasumber kita. Iya. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian sesi pertama kita untuk webinar kita di sore hari ini. Kita akan lanjutkan untuk sesi kedua, ada 3 narasumber lagi yang nanti akan dipandu oleh Ibu Wulan sebagai moderator. Kepada Bu Wulan, disilakan. Baik, terima kasih Ibu Feby. Rekan-rekan sekalian, tetap semangat, masih ada suaranya. Boleh tinggalkan reaction love apabila Bapak Ibu sekalian masih ada di room meeting. Terima kasih. Oke. Iya. Oke, terima kasih sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya Martina Wulandari. Saya akan membersamai Bapak Ibu pada sesi yang kedua, yang tentunya tidak kalah hebat dengan 3 sahabat teknologi, yang nantinya juga akan memberikan praktik-praktik baik mereka yang dapat dijadikan sebagai referensi ya buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi di kelas Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebelum itu kayaknya dalam ruangan ini tegang ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak Ibu berbagi, tadi siang kira-kira makan dengan apa Bapak Ibu? Silakan bisa kirim jawabannya pada kolom chat Bapak Ibu. Tadi siang Bapak Ibu makan siang dengan apa? Silakan. Ibu Wasti dengan ikan bakar. Wah, enak tuh. Pakai sambelnya colo-colo ya. Ibu Monica dengan nasi kuning. Siang-siang pakai nasi kuning, Ibu. Ibu Darsia pakai ikan bakar. Memang ini karena identik ya dengan apa khas Maluku ya, dengan ikan bakarnya, ikan-ikan segar. Yang lain boleh menambahkan informasi di kolom chat. Kira-kira tadi siang itu makan dengan apa Bapak Ibu? Oke. Nasi, Ibu Jena, nasi dengan ikan goreng plus embal. Aduh, plus sambal ya. Aduh, enak sekali. Nasi jagung. Ibu Feby makan dengan nasi jagung. Keren. Semoga Bapak Ibu sekalian sekarang sudah jam 5, perutnya sudah terisi kenyang dan kita memiliki tenaga yang fit kembali, kuat kembali. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk di sesi yang kedua, izinkan saya memberikan pantun. Kupu-kupu terbang dengan riangnya. Cakep. Hilir mulut. Cakep. Mencari arloji. Biarlah pikiranmu terbuka. Mantap. Dengan kemajuan teknologi. Berikan reaction, applause Bapak Ibu untuk kita sekalian. Hari ini hari apa? Hari Selasa, Cinta. Iya. Setiap hari. Iya, terima kasih. Ya. Kalau tadi kita berlayar dari Buru, kemudian kita pergi berlayar lagi kemana tadi ya? Ke bagian Maluku. Kita masih semuanya ada di bagian Maluku. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan rekan-rekan sahabat teknologi dari
dari Buru Selatan ada Ibu Wasti Mauberg. Say hello Ibu. Beliau ini Halo, selamat merupakan sore. beliau ini merupakan guru bahasa Inggris dari SMP 1 Namrole dari Kabupaten Buru Selatan. Selanjutnya untuk sahabat teknologi yang kedua ada Ibu Febrianti Tasitjawa. Ya, beliau yang tadi sebagai moderator di sesi yang pertama sama berkacamata sama kayak saya Bapak Ibu sekalian. Beliau merupakan guru agama Protestan dan juga guru kelas pada SD Tiakur, Kabupaten Maluku Barat Daya. Maluku ini luas ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya ada Bapak. Jadi kalau tadi dibuka dengan Bapak Yuda, kemudian ditutup nanti juga dengan Bapak, yaitu Bapak James Wanana. Beliau merupakan guru pada SMP Negeri 1 Lemola. Ya, tanpa membuang waktu Bapak Ibu, kami langsung mempersilakan Ibu Wasti untuk boleh mempresentasikan praktik baik pembelajarannya berbasis teknologi sehingga dirasakan kebermanfaatannya bagi para pendidik sekalian. Untuk waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih Bu Wulan. Suara saya terdengar Ibu Wulan ya? Sangat jelas Ibu. Ya, terima kasih. Izin share screen. Sebentar. Ya, apakah layar saya terlihat Ibu Wulan? Ya, sudah terlihat Ibu. Oke. Ya, selamat sore Bapak Ibu guru hebat sekalian yang ada di dalam virtual room kita di sore hari ini. Saya sangat merasa sangat bangga sekali bisa berada dalam virtual room ini Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti bahwa saya merasa lebih baik atau lebih hebat, tetapi saya bersyukur bahwa saya diberikan kesempatan untuk belajar, mengembangkan diri, untuk memiliki sebuah potensi yang semoga bisa menjadi jawaban atas kebutuhan dari peserta didik saya. Ya Bapak Ibu, perkenalkan saya Wasti Mauberg. Saya merupakan sahabat teknologi Maluku tahun 2024. Saya guru bahasa Inggris Bapak Ibu. Sama seperti Bu Wulan, tapi Bu Wulan di SMA ya Ibu Wulan. Kalau saya di SMP. Jadi saya di SMP Negeri 01 Namrole, tepatnya di Kabupaten Buru Selatan. Ya, jadi Bapak Ibu, saya akan membawakan praktik baik saya tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris. Jadi saya selalu memframing apa yang saya lakukan itu harus selalu merupakan fun learning. Jadi fun learning with Mem Wasti. Jadi semua yang saya lakukan harus menyenangkan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi saya berusaha untuk menghadirkan segala sesuatu yang bukan saja bermanfaat tapi menyenangkan bagi peserta didik saya. Ya, Ibu Febi, apakah layar saya bergerak, Bapak, Ibu Wulan? Ya, ready Bu. Oke, siap. Ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, sebelum saya masuk dalam praktik baik saya, ini saya mau bagikan sedikit Bapak Ibu tentang tantangan mengajar bahasa Inggris yang saya hadapi. Jadi banyak sebenarnya, bukan cuma bahasa Inggris sebenarnya, tapi berbagai mata pelajaran yang kita ajarkan. Nah, dari sekian banyak itu Bapak Ibu, saya rangkumkan dalam 4 challenge atau tantangan yang saya hadapi, yang saya dapatkan dari tes diagnostik awal bagi peserta didik saya. Kebetulan saya itu mengajar kelas 7 Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kelas 7 itu kan transisi dari SD menuju ke SMP. Dan di daerah saya tidak tahu daerah Bapak Ibu ya, daerah saya itu tidak semua sekolah dasar mengajarkan bahasa Inggris. Kalaupun ada, itu pun hanya tambahan, karena memang belum ada di kurikulum ya Bapak Ibu.
Jadi memang benar-benar saya menghadapi tantangan. Saya tidak mau bilang kesulitan ya Bapak Ibu, tapi tantangan supaya memotivasi saya untuk berusaha memecahkan, mencari solusi. Nah, saya rangkum 4 ini Bapak Ibu. Tantangan yang pertama itu banyak siswa dalam penguasaan kosakata bahasa Inggris, terutama siswa kelas 7 karena saya mengajarnya kelas 7. Kemudian tantangan kedua, siswa karena memang bukan merupakan bahasa kita sehari-hari. Ada beberapa siswa di kelas saya Bapak Ibu malah bertanya begini, "Mem, kalau kita belajar bahasa Inggris, apakah di luar negeri atau di Inggris mereka juga belajar bahasa Indonesia?" Jadi mereka merasa bahwa harus sama seperti itu. Jadi itu challenge-challenge yang memang harus membuat kita sebagai guru untuk punya banyak referensi agar kita bisa menjawab itu sesuai dengan usia mereka, sesuai dengan kemampuan berpikir mereka. Kemudian challenge yang ketiga, ada siswa saya juga beranggapan bahwa bahasa Inggrisnya aneh ya, Mem. Kok tulisnya lain, bacanya lain, Mem. Seperti itu. Nah, dari challenge-challenge ini Bapak Ibu, akhirnya menyebabkan bahwa siswa saya tidak tertarik. Kemudian fokusnya hilang, keterlibatan mereka hilang. Sehingga proses belajar itu saya tidak bisa mencapai, mereka tidak akan bisa mencapai tujuan pembelajarannya nanti di akhir pembelajaran. Nah, dari tangan itu Bapak Ibu, sebagai seorang guru tentunya Bapak Ibu juga pernah menghadapi tantangan-tantangan yang ada, pasti Bapak Ibu berusaha mencari solusi. Banyak sekali solusi. Saya yakin Bapak Ibu mungkin lebih berpengalaman, lebih senior ya, dalam menghadapi tantangan di sekolah. Nah, dari sekian banyak solusi itu, salah satu solusi yang saya gunakan untuk menjawab tantangan saya tadi, yaitu dengan penggunaan teknologi. Nah, penggunaan teknologi. Kemudian sebagai guru, menurut saya bahwa kita harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang kreatif, menyenangkan dan bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Agar yang tadi saya sampaikan bahwa capaian pembelajaran dapat tercapai. Nah, salah satu alternatif itu saya gunakan teknologi. Kenapa? Karena siswa saya ini kan rata-rata yang biasa kita sebut Gen Z, generasi Z ya, usia ya terlalu usia 12 itu sudah bisa dikatakan Gen Z kalau menurut saya ya. Dan mereka tidak jauh dari yang namanya teknologi. Itu kenapa saya menggunakan teknologi sebagai salah satu alternatif untuk menghadapi tantangan yang saya uraikan di depan. Nah, Bapak Ibu, teknologi banyak sekali ya yang bisa kita gunakan untuk menciptakan yang tadi, pembelajaran yang menarik, kreatif, inovatif, memenuhi kebutuhan siswa. Teman-teman saya, Bapak Ibu guru hebat, yang di sesi pertama tadi sudah menguraikan banyak sekali ya. Bapak Ibu bisa menggunakan, kita juga lihat di TikTok, di sosial media, Bapak Ibu guru semua mengupload pengalaman belajar mereka, pengalaman mereka di kelas ada menggunakan Word dan sebagainya. Nah, saya di sini mungkin ada 2 hal yang saya lakukan. Yang pertama, semua juga pasti sudah pernah ya, Canva for Education, karena ini bisa diakses juga dengan ID belajar ya, kita semua punya ID belajar. Nah, dari Canva for Education ini, akhirnya kita bisa membuat slide-slide yang menarik. Jadi bisa ada teksnya, image-nya, atau gambar, animasi, bahkan audio, video. Nah, Bapak Ibu, saya biasanya kalau mengajar itu, saya selalu menggunakan suara asli saya. Jadi untuk kelas 7 selalu seperti itu, karena terkadang kalau saya langsung memberikan tampilan atau contoh recording native speaker, takutnya lompatannya terlalu jauh. Jadi siswanya tidak langsung bisa memahami. Jadi saya suka sekali pakai suara saya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian aplikasi yang kedua, saya juga menggunakan Quizzes sama seperti tadi Ibu Wulan apa siapa tadi ya, Bapak Ibu guru yang juga sempat menggunakan Quizzes. Quiz ini saya merasa sangat terbantukan sekali. Kenapa? Karena selain membuat media pembelajaran menarik, saya juga bisa membuat asesmen yang sangat menyenangkan dan sesuatu yang berbeda. Kalau selama ini siswa kita selalu dihadapkan dengan kertas putih yang di dalamnya soal semua, apalagi bahasa Inggris Bapak Ibu ya. Ibu Wulan juga pasti lebih paham, teksnya panjang-panjang sekali, lihatnya sudah pusing, belum lagi mencari jawaban. Mohon maaf Ibu Wulan, suara saya masih terdengar Ibu Wulan ya? Masih jelas Bu, lanjut Bu. Ya, soalnya jaringan kami agak-agak lelet. Ya, terima kasih. Nah, untuk itulah saya berusaha untuk mencari aplikasi apa yang saya buat agar anak-anak ini menyukai yang namanya asesmen atau tes formatif dan sebagainya. Karena kan kadang-kadang anak-anak kalau mendengar kita akan tes ya, kita akan post tes, kita akan tes formatif, itu sebagai suatu momok yang sangat menakutkan seperti itu kira-kira. Jadi saya menggunakan Quizzes Bapak Ibu juga bisa nanti di-download atau dibuka langsung dari apa namanya?
searching di Google dan pelajari di YouTube dan sebagainya. Nah, ini kalau contoh, ini video animasi yang saya pernah tampilkan pada anak-anak saya. Nah, itu motivasiku karena saya merasa bahwa biar anak-anak tidak bingung langsung dengan native speaker. Kemudian Canva ini kan banyak sekali, saya yakin Bapak Ibu juga sudah sering ya menggunakan itu. Kita bisa membuat banyak sekali menggunakan fitur-fitur yang luar biasa yang Canva sudah sediakan. Bahkan yang pro sekalipun kita bisa akses Bapak Ibu karena kita punya ID belajar. Kemudian untuk Quizzes ini Bapak Ibu yang tadi saya sampaikan bahwa aplikasi kedua yang saya gunakan adalah Quizzes. Ini saya tadi baru juga saya lakukan tadi pagi. Akhirnya anak-anak jadi apa ya? Seperti ketagihan seperti itu Bapak Ibu karena mereka seperti main game. Yang tadi dikatakan Bapak Ibu di depan semua tidak jauh dari teknologi, bangun pagi sudah pegang HP. Jadi mereka seperti main game, berwarna, seru gitu, lucu apa segala macam, jawabannya bisa langsung mereka lihat saat itu, benar atau salahnya, dan itu membuat berlomba-lomba seperti itu dalam kelas Bapak Ibu, sangat membantu sekali. Membantu kita para guru dan juga membantu siswa untuk mendapatkan perhatian mereka atau ketertarikan mereka untuk melakukan sebuah asesmen atau tes formatif misalnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya membantu melatih manajemen waktu karena kan di Quizzes kita pakai waktu nih. Misalnya satu soal hanya 20 detik. Mereka belajar nih mengasah kemampuan cepat berpikirnya mereka misalnya seperti itu. Kemudian bisa membuat soal dalam berbagai bentuk Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat pilihan ganda, ada centang, menjodohkan, bahkan bisa memasukkan audio, bahkan juga video. Kemudian guru juga bisa menyediakan balik yang lebih cepat kepada siswa dan orang tua. Hasil dari pekerjaan siswa itu kita bisa kirim langsung loh Bapak Ibu ke email orang tua. Kalau misalnya kita punya data email orang tua, kita bisa langsung mengirimkan, mereka bisa langsung melihat hasil pekerjaan anak-anak. Atau kita bisa langsung print, dicetak ya, mencetak untuk anak-anak melihat hasilnya. Ya, kemudian Bapak Ibu, nah ini saya coba dokumentasikan beberapa yang mereka menggunakan Quizzes itu, yang membuat saya puas adalah saya bisa melihat senyuman di wajah mereka. Karena kalau ulangan kertas biasanya itu kayaknya mengkerut aja. Mereka seperti merasa kayaknya sulit memikirkan beban yang berat. Tapi kalau dengan handphone, dengan gadget, kemudian menggunakan aplikasi seperti ini, Bapak Ibu, siswa-siswa saya senang. Mereka bersukacita, mereka seperti lagi main game balapan antara kelompok satu dan kelompok yang lain, antara yang satu dengan yang lain, balapan siapa yang pertama. Setelah itu penasaran, mem, ayo mem, lihat hasilnya mem. Siapa peringkat 1 mem, ayo mem, siapa, seperti itu. Jadi akhirnya asesmen kita atau tes formatif kita jadi menyenangkan. Nah ini tangkapan layar, saya coba bagikan beberapa tangkapan layar saya untuk akun Quizzes saya. Jadi kita memberi judul di setiap tes yang kita lakukan supaya di kemudian hari juga kita bisa merevisi misalnya atau kita bisa membagikan lagi pada kesempatan yang lainnya Bapak Ibu. Kemudian ini ada contoh-contoh soalnya, bisa dalam bentuk pilihan ganda atau centang dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu di sini kita bisa langsung menganalisa ya Bapak Ibu. Kalau zamannya K13 itu kan ada yang kita sebut analisis butir soal. Nah, kita juga bisa langsung menganalisis kemampuan siswa kita. Berapa yang benar, soal yang nomor 1 nih, berapa siswa yang benar, berapa siswa yang salah. Contohnya ya, supaya kita bisa mengevaluasi, oh berarti harus mendapatkan penguatan lagi. Dan ini kan lebih mudah Bapak Ibu ya, karena waktu kita juga menjadi lebih efisien. Kemudian ini juga langsung kelihatan hasilnya. Dan hasil anak-anak langsung melihat di perangkat saya. Dan itu membuat mereka sangat senang sekali Bapak Ibu. Ya ini mungkin saya sampaikan beberapa refleksi siswa saya.
Ya, demikian Ibu Wulan dan Bapak Ibu guru hebat sekalian, pemaparan praktik baik yang sudah saya lakukan. Mohon maaf jika ada yang kurang. Semoga kita semua bisa saling berbagi dan bisa saling belajar bersama. Terima kasih. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan berikan reaction, applause. Ya, kita disegarkan dengan bahasa Inggris. Kita belajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya. Kalau tadi pertama di sesi yang kedua ada Ibu Feby dari agama Protestan membagikan praktik baik dan guru kelas yang sudah memberikan praktik-praktik baiknya. Kemudian disambung dengan Ibu Wasti dengan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Maka yang tidak kalah hebatnya juga Bapak Ibu, ada Bapak yang tadi saya sudah sampaikan di awal, ada Bapak James yang nanti juga akan membagikan praktik-praktik baiknya yang tentu tidak mau kalah Bapak Ibu pasti. Kita semuanya ini berenam sama-sama saling membagikan praktik baik, berupaya untuk bisa memberikan praktik baik yang saling beragam sehingga jalannya webinar di sore hari ini bisa dengan meriah, dengan penuh warna-warni, dan kita bisa belajar dengan rasa senang. Disilakan Bapak James untuk boleh membagikan praktik baiknya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Ibu. Apakah mendengar suara saya? Jelas, sangat jelas sekali Pak. Silakan Pak. Ya, selamat sore Bapak Ibu peserta webinar. Perkenalkan, saya James William Valentino Manana dari SMP Negeri 1 Lemola, Kabupaten Maluku Barat Daya, merupakan sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2024. Ya, izinkan saya membagikan layar materi. Ya, Bapak dan Ibu, apakah materi saya sudah tampil? Sudah Pak, ready Pak. Ya, Bapak dan Ibu, praktik baik yang saya lakukan di sekolah saya dengan judul yaitu belajar Forbarsil atau volume bangun ruang sisi lengkung dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif atau MPI pada kelas 9 SMP Negeri 1 Lemola. Ya, Bapak dan Ibu, kita tahu bersama bahwa pada era digital sekarang ini menuntut guru dan peserta didik untuk terus mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Ya, dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran dapat memacu, mendorong keinginan peserta didik maupun guru dalam belajar. Kemudian Bapak dan Ibu, salah satu bentuk dari pemanfaatan teknologi yang sudah saya terapkan di kelas saya untuk mata pelajaran matematika terkait dengan materi menentukan volume bangun ruang sisi lengkung khususnya pada tabung, itu saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif. Ya, kita tahu bersama bahwa multimedia pembelajaran interaktif ini merupakan kombinasi dari berbagai jenis media. Misalnya di dalamnya ada teks, ada gambar, ada video atau audio yang dapat membantu peserta didik dalam belajar. Sehingga membuat proses belajar menjadi lebih dinamis dan menarik, memungkinkan peserta didik berinteraksi langsung dengan materi yang diajarkan. Kemudian Bapak dan Ibu, ada tujuan dari MPI yang saya terapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam proses belajar serta meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dalam dalam memanfaatkan teknologi. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk memenuhi berbagai gaya belajar. Jadi MPI ini juga membantu siswa dalam memenuhi berbagai gaya belajar sehingga setiap peserta didik dapat belajar sesuai dengan cara yang paling sesuai. Kemudian Bapak dan Ibu, ada manfaat dari MPI yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik
kemudian membantu guru dalam menyampaikan informasi atau materi pembelajaran yang lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik, kemudian membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan teknologi, dan yang terakhir adalah mendukung pembelajaran berkolaborasi antar peserta didik dalam menyelesaikan atau bekerja sama dalam menyelesaikan tugas atau proyek yang diberikan oleh guru. Kemudian Bapak dan Ibu, media utama dalam membuat MPI yaitu saya menggunakan Canva, karena Canva ini Bapak dan Ibu memiliki berbagai jenis elemen, template, dan juga berbagai fitur yang menarik. Kemudian ada media-media pendukung MPI yang saya terapkan dalam MPI, yaitu berupa teks, di mana ada penjelasan terkait dengan materi, kemudian YouTube menayangkan video-video pembelajaran terkait materi yang diajarkan, kemudian saya menggunakan Wordwell untuk pelaksanaan kuis ketika siswa itu mempelajari materi, ada kuis yang dikerjakan. Kemudian saya juga menggunakan Google Form untuk siswa mengisi refleksi terkait dengan pembelajaran yang ia lakukan. Ya, Bapak dan Ibu, berikut ini saya akan menampilkan MPI saya. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terkendala jaringan di sini juga. Ya, ini Bapak dan Ibu, ini adalah MPI yang saya terapkan di kelas saya. Bagaimana kita mau menjalankan MPI ini dengan mengakses setiap tombol-tombol navigasi untuk mengarahkan peserta didik dalam pembelajaran untuk mempelajari materi yang tertuang dalam MPI ini Bapak dan Ibu. Ada bagian menu yang di dalamnya berisi tentang tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, refleksi, kuis, dan informasi. Kemudian juga disertai dengan penjelasan-penjelasan singkat yang direkam oleh saya tampilkan juga dalam MPI. Materi, ini penjelasan terkait dengan materi. Mohon maaf Bapak dan Ibu, terkendala jaringan di sini. Ada tayangan video pembelajaran melalui YouTube, ada refleksi pembelajaran, dan juga ada kuis. Ya, Bapak dan Ibu, ini adalah dokumentasi pelaksanaan pembelajaran verbasi dengan menggunakan MPI, di mana siswa belajar menggunakan HP dan ada juga menggunakan Chromebook. Nah, MPI saya share ke grup WA dan siswa mengaksesnya melalui HP dan Chromebook. Ya, demikian Bapak dan Ibu penjelasan atau berbagi praktik baik yang saya terapkan di dalam pembelajaran saya pada SMP Negeri 1 Lemola. Terima kasih Ibu Wulan, saya kembalikan. Ya, terima kasih Bapak James. Ya, boleh rekan-rekan sekalian meninggalkan reaction aplausnya. Iya. Sebelumnya kalau tadi saya sampaikan bahwa Bapak James akan menutup serangkaian, karena ini tadi ada beberapa kendala teknis.
kita masih punya satu ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir Bapak Ibu, kan kita masih punya satu dan Bapak Ibu silakan cari snack-snack, goreng-goreng ataukah minum kopi Bapak Ibu sambil menikmati praktik baik yang nantinya akan dibawakan oleh Ibu Feby. Ibu Feby, beliau merupakan guru kelas dan juga guru agama Protestan pada SD Negeri Tiakur, Maluku Barat Daya. Ibu Feby dapat mendengar suara saya, Ibu? Siap Wulan, terima kasih Ibu. Ya, suara iya, jelas Bapak sekali. Ibu. Ya. Saya akan izin share screen dulu Bapak Ibu. Ya, disilakan Ibu Feby. Bapak Ibu mohon Sekali maaf lagi, saya Bapak Ibu sambil sekali matikan lagi. saya sambil matikan videonya karena kalau bersamaan dia nge-lag Bapak Ibu. Siap, Ibu Feby. Ya, sekali lagi Bapak Ibu kita sambil rileks menikmati sajian yang terakhir dari Ibu Feby. Disilakan kalau Bapak Ibu rasa haus, menikmati kopi, menikmati teh, dan sajian-sajian mungkin snack dan yang lain-lain Bapak Ibu, sambil kita belajar dan juga kita menikmati hidup di sore ini. Disilakan Ibu Feby. Iya, maaf Bapak Ibu. Saya mohon bantuannya Pak Yuda, boleh Pak? Baik Bu, saya coba dulu Bu ya. Iya, terkendala. Baik, ya. baik. Bapak Ibu sambil menunggu untuk absensi mohon bersabar ya Bapak Ibu ya, nanti akan diberikan absensi dan juga sertifikat buat Bapak Ibu sekalian. Dengan Bapak Ibu nanti mengirimkan presensi daftar hadir, Bapak Ibu akan menerima sertifikat di email Bapak Ibu. Ya, sudah nampak di layar. Disilakan Ibu Febri, waktu dan tempat disilakan. Iya. Maaf Wulan, sayanya belum kelihatan sebentar ya Bu, karena jaringannya ini jadi agak lag sedikit. Ya, baik Ibu ya. Iya Bapak Ibu, selamat sore Kalwedo. Kalwedo. Bapak Ibu, perkenalkan saya Febrianti Tasidzawa, saya guru pada SD Negeri Tiakur, Kabupaten Maluku Barat ya. Nah, izin saya berbagi praktik baik tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dikondisikan dengan anak-anak sekolah dasar yang Bapak Ibu bisa tahu sendiri bahwa anak-anak ini senang dengan permainan. Kalau sudah ngomong yang banyak pasti sudah bosan, ada yang sudah sibuk main sama teman-temannya, kadang sudah tidak memperhatikan guru lagi di depan. Jadi guru SD harus memikirkan sekreatif mungkin pembelajarannya, dan karena perkembangan teknologi saat ini yang membuat anak-anak dekat sekali dengan gadget mereka, maka guru juga harus menyesuaikan itu Bapak Ibu. Nah, praktik baik pertama yang saya ingin bagikan kepada Bapak Ibu, ya mungkin Pak Yuda bisa next. Ya, kuisis mode kertas sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak dan Ibu narasumber sebelumnya. Nah, karena di kelas kami ini jaringan internetnya atau wifi-nya itu tidak terhubung sampai ke kelas, makanya inisiatifnya harus menggunakan mode kertas Bapak Ibu, supaya anak-anak tetap semuanya aktif untuk melakukan pembelajaran. Nah, kuisis mode kertas ini Bapak Ibu sudah bisa mengaksesnya di kuisis menggunakan ID belajar, sehingga banyak hal yang bisa kita lakukan di kuisis. Ya, saya tidak jelaskan panjang lebar lagi karena di narasumber sebelumnya sudah menjelaskan itu. Selain kuisis mode kertas,
Khusus mode klasik juga yang saya pernah gunakan untuk anak-anak belajar. Nah, Pak Yuda mohon layar yang berikut. Nah, ini anak-anak kita rame-rame kayak begini nih Bapak Ibu karena kita cari tempat yang ada wifi-nya supaya anak-anak tidak bosan hanya dengan kertas saja. Saya coba membawa anak-anak kita ke lobi yang ada wifi-nya supaya anak-anak juga bisa main dengan HP mereka. Ini untuk khusus mode klasik. Kemudian praktik baik yang berikut untuk Kahoot. Nah, ini Bapak Ibu ada videonya. Ini saya Bapak Ibu Kahoot kan harus mainnya secara online, tidak ada mode kertas seperti kuisis. Tapi Kahoot yang saya rancangkan di sini adalah pertanyaan yang jawabannya benar atau salah. Dengan cara anak-anak saya bagikan kartu, ada kartu yang warna hijau, ada kartu yang warna merah. Ketika mereka mau jawaban yang setuju dengan pernyataannya benar, mereka akan mengangkat kartu yang warna hijau. Sedangkan pernyataan yang salah, mereka akan mengangkat kartu yang warna merah. Bapak Ibu, ini inisiatif saya ketika harus menggunakan media online, sedangkan anak-anak tidak bisa terhubung dengan jaringan internet di kelas. Saya inisiatifnya menggunakan kartu saja, kartu warna hijau dan merah, supaya mereka bisa menentukan mana jawaban yang benar atau jawaban yang salah. Kemudian aplikasi yang berikut, iya, Wordwall ini sudah Bapak Ibu sudah mungkin sebagian besar Bapak Ibu sudah mempraktikannya. Ini saya juga menggunakan itu untuk anak-anak SD. Kalau tidak menggunakan Android mereka, berarti saya tampilkan itu di depan, lalu anak-anak sendiri yang maju untuk mengkliknya itu langsung dari laptop saya Bapak Ibu, karena saya hanya menyambungkan internet ke laptop saya lewat hotspot di handphone. Nah, yang penting anak bisa merasakan interaksi dengan pembelajaran yang membuat mereka juga aktif dalam pembelajaran. Nah, ini Wordwall yang saya gunakan Bapak Ibu dengan beberapa template yang dipakai supaya anak-anak tidak bosan. Kemudian selain Wordwall ada juga yang berikutnya. Nah, ini anak-anak kita outdoor ya Bapak Ibu, bawa anak-anak keluar. Terus ini dari Canva saya buatkan ular tangganya. Mohon maaf ini Bapak Ibu, ini konsepnya saya juga dapat dari guru penggerak. Nah, ini ular tangga untuk Canva. Kita main ular tangga di luar Bapak Ibu, bawa anak-anak terus bisa main. Anak-anak begitu antusias untuk mengikuti ini karena di ular tangga itu ada yang bisa dapat pertanyaan, ada yang harus ulang dari awal. Permainan kita zaman kecil dulu tapi bisa digunakan sampai sekarang untuk proses pembelajaran ya Bapak Ibu. Kemudian selain ular tangga ada juga yang berikutnya Pak Yuda mohon ya Bapak Ibu, MPI Media Pembelajaran Interaktif seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya Pak James. Nah, Pak James menggunakan MPI-nya melalui aplikasi Canva, sedangkan saya menggunakan di aplikasi Geniali. Anak-anak bisa mengikutinya Bapak Ibu yang tidak menggunakan HP karena di kelas kita tidak ada internet. Jadi saya langsung menyampaikannya di InFocus, nanti proyektor, nanti anak-anak sendiri yang mengklik itu di laptop saya. Tapi jika ada anak-anak yang memiliki HP dan ada jaringan internetnya, mereka bisa langsung mencoba itu di handphone mereka. Nah, Bapak Ibu, untuk anak-anak SD ini agak gampang-gampang susah ya Bapak Ibu, karena mereka ini kan masih situasinya maunya main terus, seperti anak SMP dan SMA juga. Tapi untuk yang SD ini kita harus memperhatikan yang sekreatif mungkin, yang semenyenangkan mungkin karena anak-anaknya tipenya cepat bosan di dalam kelas. Bapak Ibu, mungkin itu saja praktik baik yang saya dapat sampaikan terkait dengan beberapa aplikasi penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bu Wulan.
Keren-keren. Kita berikan reaksinya Bapak Ibu sekalian untuk Feby. Iya. Sampai terdengar ada suara cetok-cetok cetok-cetok. Luar biasa, artinya Bapak Ibu tidak mengantuk ya, ada interaksinya ya. Iya. Bapak Ibu tidak terasa bahwa di sesi yang kedua ini ketiga narasumber telah membagikan praktik baik mereka masing-masing dengan karakteristik yang tentu unik-unik dengan beberapa tantangan yang sudah disampaikan, gimana tadi disampaikan ada yang menghadapi peserta didik di level SMP, kemudian ada juga di level SD, di level SMA ya Bapak Ibu ya. Tentunya itu juga akan menjadi bahan pembelajaran juga buat kita sekalian, anak-anak kita dengan karakternya yang tentu beragam, menjadikan kita harus kreatif bagaimana kita bisa memberikan memfasilitasi pembelajaran mereka sehingga lebih bermakna. Nah, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita ada di sesi tanya jawab. Kalau di sesi yang pertama Bapak Ibu tidak mengambil bagian dalam sesi tanya jawab, kami harapkan di sesi yang kedua Bapak Ibu meninggalkan rekam jejak Bapak Ibu dengan memberikan tanggapan, tanya jawab kepada ketiga narasumber. Untuk itu disilakan Bapak Ibu. Ibu Marice. Ibu Marice dapat mendengar suara saya, raise hand. Ibu Marice, halo. Bisa open mic-nya? Iya. Ibu Marice masih raise hand. Adakah yang ditanyakan? Sambil menunggu, rupanya Ibu Marice masih aduk-aduk kok tehnya tadi ya Bapak Ibu ya, sambil menikmati teh sore. Iya. Pak Yuda kayaknya udah nggak sabar nih, kita mau main-main nih Pak Yuda. Udah kirimkan link kuisisnya. Kita tahan dulu, kita masih menunggu tanggapan dari teman-teman sekalian. Diharapkan ada yang memberikan pertanyaan terkait pemaparan yang sudah disampaikan oleh para sahabat teknologi di sore hari ini. Masih kita memberikan waktu buat rekan-rekan sekalian untuk bisa memberikan ide, sumbangsi pikiran, mungkin bisa dalam bentuk pertanyaan, mungkin masukan, mungkin ya apapun. Boleh disilakan Bapak Ibu sekalian. Saya intip kembali Bapak Ibu, ada yang raise hand? Kalau tidak ada yang raise hand ini rupanya memang luar biasa semua nih kayaknya rekan-rekannya. Oke, sambil menunggu, kita tidak menutup ya Bapak Ibu ya. Kita tidak menutup sesi tanya jawab. Iya, kita tidak menutup sesi tanya jawab sambil menunggu rekan-rekan mungkin mengumpulkan pertanyaan. Oh, ada Pak Sandy. Pak Sandy mendengarkan suara kami? Baik, bisa mendengar Bu? Ya, terima kasih Pak Sandy. Iya, Pak Sandy merupakan partisipan pertama yang memberikan respon dan kita memberikan apresiasi sebagai peserta responsif pertama dalam sesi webinar di sore hari ini. Disilakan Pak Sandy. Ya, baik, terima kasih Ibu moderator yang telah memberi kesempatan bagi saya. Kebetulan di dalam pembelajaran yang dalam pembatik ini saya sama dengan Pak siapa tadi yang MPI juga. Saya juga sama dengan Pak siapa tadi? Bapak James ya. Bapak James ya. Ya. Namun demikian saya tidak mau mengatakan bahwa MPI saya dengan MPI-nya Pak James itu ada perbedaan, tidak.
Namun demikian, ini kan namanya juga MPI adalah media multimedia pembelajaran interaktif. Yang ingin saya tanyakan, bila mana MPI itu diterapkan dalam kelas, apakah menggunakan model pembelajaran dalam penerapannya, ataukah hanya memberikan secara kepada siswa, peserta didik, dengan linknya dari MPI itu yang tadi dibuat di Canva? Itu pertanyaan saya. Apakah diterapkan dalam modul ajar atau RPP, ataukah hanya memberikan secara menyeluruh MPI dari Canva yang telah dibuat oleh Pak James tadi? Itu mungkin pertanyaan saya bagi Pak James, karena kita sama. Ya. Terima kasih Ibu. Iya, iya luar biasa sekali. Kita berikan reaction tepuk tangan. Dan Pak Sandy ini sepertinya beliau ini kritis sekali ya. Beliau mengintegrasikan. Sudah ada MPI ini. Kira-kira apakah pelaksanaan dalam pembelajarannya itu menggunakan alur sintak pada model pembelajarannya? Ini luar biasa sekali nih Pak ya. Nanti kita akan tanya jawab kepada master kita, Pak James, terkait Iya, Ibu. ya terkait nanti kita lebih kepada sesi diskusi ya. Begini Pak James, tadi disampaikan oleh Pak Sandy terkait pelaksanaan MPI. MPI ini apakah berlaku sebagai medianya saja ataukah dia pengganti sintak pada model pembelajaran yang diterapkan di dalam kelas? Seperti itu ya Pak Sandy ya, tadi pertanyaannya ya Pak Sandy ya. Seperti itu Ibu Tina. Terima kasih Ibu Tina. Iya, disilakan Pak James bisa memboboti. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Bu Wulan, ya Pak Sandy, untuk MPI yang saya buat ini terintegrasi dengan model pembelajaran yang saya pakai, yaitu model pembelajaran problem based learning, sesuai dengan langkah-langkah sintak-sintaknya, mulai dari orientasi sampai dengan refleksi. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Pak James. Ya, sebab tadi penyampaiannya hanya langsung kepada media MPI. Iya, jadi maksud saya mempertegas di sini bahwa media MPI itu hanya sebagai alat bantu, bukan sebagai fokus dari pembelajaran. Jadi ada baiknya dimasukkan ke dalam model-model pembelajaran kooperatif atau model-model pembelajaran yang sifatnya membangun seperti tadi Bapak punya pembelajaran problem basic learning. Terima kasih Pak James. Terima kasih Pak Sandy ya. Ya, keren sekali. Kita berikan aplaus untuk Bapak James dan juga Bapak Sandy. Reaction aplausnya. Kalau satu mungkin kurang rame, tapi kalau sekian banyak ide dikumpulkan menjadi satu akan lebih rame. Ya, pendidikan itu membutuhkan orang-orang seperti kita yang saling membantu dan kemudian saling berkolaborasi untuk mewujudkan pendidikan lebih bermakna. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Sandy, untuk semua pertanyaan dan juga masukan positifnya buat kami sekalian. Selanjutnya masih dibuka kesempatan buat Bapak Ibu sekalian yang ingin memberikan sumbangan idenya buat kami sekalian, disilahkan. Nah, sambil menunggu, tadi sudah disinggung ya, Pak Yuda sudah kirimkan link di dalam kolom chat. Kita akan bermain sedikit Bapak Ibu. Di tahapan yang berikutnya kita akan ada di sesi refleksi. Bapak Ibu nanti akan diberikan beberapa pertanyaan yang menggali Bapak Ibu punya pemahaman dari mulai awal sampai akhirnya jalannya webinar kali ini. Dan untuk sesi refleksi nanti akan dipandu oleh Bapak Yuda Agista yang akan membersamai kita pada sesi bermain dan berefleksi. Disilakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu Wulan. Ini lebih ke seru-seruan saja sih Bu Wulan ya. Memang ada refleksinya nanti sedikit. Bapak Ibu silakan join di link kuisis yang sudah saya kirimkan. Mungkin saya kirim ulang ya. Tinggal diklik saja Bapak Ibu link kuisisnya itu. Kemudian Bapak Ibu bisa mengisikan nama Bapak Ibu. Pak Yuda, mohon maaf, kita juga bisa ikut Pak Yuda. Boleh Bu. Oke. Biar rame Bu.
Sudah ada 10 orang, 11 orang yang join. Kita tunggu, ada berapa ya di room ya, Bapak Ibu? Ada 43. Ya. Oke, sudah banyak. Kita tunggu sedikit lagi. Sambil menunggu tuh enaknya ngapain ya Pak Yuda ya? Saya mau bilang ngopi tapi nggak ada kopi ya. Saya masih di sekolah Kasian ini sekali nggak ada kopi ya Pak Yuda. Iya. Cari jaringan wifi di sekolah ini. Semangat para pendidik yang masih ada di sekolah sampai dengan sore petang hari ini. Insya Allah tidak ada kendala ya Bapak Ibu masuk di link Quizzes. Kalau sudah 20 kita langsung mulai. Tinggal satu lagi, tunggu satu orang lagi masuk. Ayo, semangat. Satu orang lagi. Oke, pas. Ini bulan yang masuk. Bapak Ibu kita hitung dari 3, 2, 1, mulai. Harus cepat dan tepat ya, supaya poinnya tinggi. Iya, waktu habis. Oke, siapa yang paling cepat? Ibu Juli Mina, Ibu Aminah sama. Oke, pertanyaan kedua, coba gambar. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati jebakan ya. Hitung baik-baik. Jawabannya adalah apakah ada yang salah? Masih dipimpin oleh. Kenapa banyak yang salah Bapak Ibu? Jawabannya ada 8 Bapak Ibu. Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena itu kan depan belakang ya. Yang lubang itu kan depan belakang. Iya, jadinya 8. Bukan dihitung 2 ya, jadi dihitung 4 yang lubang itu. Karena depan dan belakang. Oke, lanjut Bapak Ibu. Iya, Ibu Aminah disalib oleh Ibu Evi. Ya, fun learning with Ma'am Wati. Oke, selanjutnya boleh. Dan Ibu Rosalina. Selanjutnya, pertanyaan kelima.
Jawabannya adalah Pak James. Tantangan seru ya Bapak Ibu, bukan tantangan, tapi tantangan. Ibu Evi, Pak James, dan Ibu Peggy. Luar biasa. Oke, pertanyaan ke-7, Bapak Ibu. Masih ada 3 pertanyaan lagi selanjutnya. Suraya menggeser. Siapa namanya? Semua berarti ya. Pertanyaan ke-9 Bapak Ibu. Memang Ibu Evi tidak juga tergeser sepertinya ini. Ya, pertanyaan terakhir Bapak Ibu, silakan. Waduh, gerakan jempolnya yang paling cepat semua ini. Ya, Ibu Evi, Pak James, dan Ibu Soraya, luar biasa. Wow, kecepatannya luar biasa dan cepat ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu. Kita berikan aplaus buat Ibu Evi, Pak James, dan Ibu Soraya. Saya kembalikan Pak ke Yuda. Ibu Wulandari ya. Izin Pak Yuda. Ya, Ibu siapa ini? Ibu Evi. Ya, Ibu Evi. Saya cuma pengen tahu hadiahnya apa ya? Hadiahnya dikasih aplaus sebanyak-banyaknya Ibu Wulandari. Oke, lanjut Pak. Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus emojinya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya Pak Yuda udah membawakan kita ke game seru-seruan. Ada beberapa pertanyaan yang melatih jari-jari kita supaya cepat. Ada yang seru tadi Pak Yuda ya. Tadi itu kayaknya Pak James itu terkendala dengan jaringan.
Tapi Iya, ketika main kok game itu cepat betul sekali Bu. nih sampai Ini ada di menjadi urutan pertanyaan. kedua loh. Betul, Kak James. Luar Pinggiran biasa pantai sekali. Bu. Iya. Dan kita mengapresiasi juga untuk Ibu Evelyn. Ibu Evelyn nanti hadiahnya kita wesel ya Ibu Evelyn, meskipun tidak zamannya wesel lagi. Bisa, Bu. Itu Pak Dengan James seluruh kalau GMT partisipannya. juga, Bu. Pak Iya, James luar bisa biasa GMT, sekali. jadi kita heran, Bu. Iya, iya. Nah, itu membuktikan bahwa kita hidup itu di era teknologi. Kalau kita saja rasa enjoy dengan pembelajaran yang menggunakan game dan juga berbasis teknologi, apalagi anak-anak kita yang mereka lahir di era mereka dengan layar lebar mereka, tentu mengharuskan kita ya, bukan lagi pilihan buat kita para pendidik, harus kita memiliki kemampuan dalam memfasilitasi pembelajaran berbasis teknologi. Sekali lagi kita berikan reaction love untuk menunjukkan bahwa Bapak Ibu sekalian lagi sedang berbunga-bunga menjalani webinar di sore hari ini. Ya, terima kasih untuk love-nya. Ya, Bapak Ibu diingatkan kembali untuk mengisi presensi daftar hadirnya Bapak Ibu. Karena nantinya Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat ya dari pengisian daftar hadir yang sudah kami kirimkan pada kolom chat. Iya. Sudah kami kirimkan. Ya, dan terima kasih sekali lagi, sekarang sudah menunjukkan pukul 5.47 menit, tidak terasa seluruh rangkaian berbagi praktik baik dari ke-6 sahabat teknologi dari Provinsi Maluku di sesi yang kedua ini. Kalau sesi yang pertama kemarin sudah dilaksanakan dan ini merupakan sesi yang kedua, akan ada lagi sesi berbagi praktik baik di hari esok lagi dengan agenda yang sama, tentunya di jam yang sama. Bapak Ibu apabila berkenan silahkan juga bergabung. Ada Ibu Krisne ya, Ibu Krisne ada raise hand, ada yang ingin disampaikan Ibu, disilahkan. Ibu atau kepencet ya, kayaknya kepencet, beliaunya ada senyum-senyum. Ya, untuk menutup serangkaian webinar di sore hari ini, kita ada di sesi closing statement yang akan dibawakan oleh ke-6 sahabat teknologi kita. Kita akan mulai dari Bapak Yuda. Silakan Bapak Yuda untuk memberikan closing statement. Baik, terima kasih Ibu Ulan. Bapak Ibu guru semua, terima kasih atas waktunya, partisipasinya. Saya untuk closing statement mungkin ingin menyampaikan, mengajak kita mengingat kembali filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan juga kodrat zaman ya. Kita sebagai guru harusnya memfasilitasi siswa untuk setiap kodratnya, termasuk kodrat zaman ini Bapak Ibu. Sekarang sudah zamannya teknologi, maka dari itu kita harusnya sebagai seorang guru bisa memfasilitasi siswa kita dengan pembelajaran yang berbasis teknologi. Mari bersama-sama kita mendigitalisasikan pembelajaran di kelas. Semoga apa yang sudah kami sampaikan bisa menjadi inspirasi buat Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuda untuk closing statement-nya, sangat dalam ya, kodrat zaman dan kodrat alam. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Juli. Disilakan Ibu Juli. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Closing statement dari saya saat ini, pembelajaran akan semakin bermakna jika metode penyampaiannya sesuai dengan zamannya. Zaman anak-anak kita saat ini adalah zaman anak-anak dengan menggunakan gadget. Jadi mari kita berinovasi sebagai guru untuk tingkatkan proses pembelajaran menggunakan teknologi sehingga pembelajaran lebih menyenangkan di dalam kelas. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih.
Keren. Kita juga berikan emoji applause-nya untuk closing statement dari Ibu Juli. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Wasti. Disilakan Ibu Wasti. Bulan, saya mungkin mengutip sebuah quote dari seorang psikolog asal Amerika, Bulan. Jadi marilah kita semua berpikir bahwa tergantung dari kita belajar mengupgrade diri, belajar untuk mengatasi persoalan dalam kelas, kita pasti bisa. Mari kita belajar bersama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kasih Bulan. Iya, sama-sama. Kita berikan reaction-nya applause. Kalau Ibu Wasti karena beliau guru bahasa Inggris jadi mengambil dari Amerika ya. Amerika dibawa ke Maluku. Keren ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Ibu Febrianti. Disilakan Ibu. Iya. Terima kasih Wulan, closing statement dari Boleh saya. mic-nya didekatkan Ibu Febri. Iya, siap Ibu, mohon maaf. Iya, closing statement dari saya, jangan jemu berinovasi kalau mau pembelajaran berhasil. Terima kasih Ibu. Iya, luar biasa. Keren ya. Kita berikan reaction love Bapak Ibu. Iya, luar biasa. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Pak James. Disilakan Pak James. Ya, Wulan, terima kasih. Ya, closing statement-nya, jadilah pendidik yang terus berbagi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kita berikan reaction jempol. Oke, thank you. Kayaknya terakhir dari saya ya Bapak Ibu ya. Karena semua tadi rekan-rekan sekalian sudah memberikan closing statement, saya rasa itu semuanya sudah sangat cukup, lengkap. Hanya ini kalimat sederhana saja, closing statement dari saya. Teruslah mewujudkan pembelajaran berkualitas, berbasis teknologi pada kurikulum Merdeka. Tetap semangat Bapak Ibu sekalian, untuk semua atensi yang diberikan selama proses webinar dari awal sampai akhir. Ada kurang lebihnya kami memohon maaf. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Mei, Duta Teknologi yang dari awal sampai akhir membersamai kami, tidak keluar sedikit pun, dengan setia mendengarkan semua proses webinar kami dari awal sampai dengan akhir, dan seluruh partisipan dengan caranya masing-masing memberikan kontribusi sehingga webinar ini boleh terlaksana dengan baik dan lancar dari mulai awal sampai akhir. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih juga untuk seluruh Duta Teknologi yang sudah memfasilitasi kami sehingga Zoom boleh, Gmeet boleh berjalan dengan lancar dan kita difasilitasi untuk melaksanakan webinar di sore hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau seorang akan rasa kurang, kalau banyak orang akan lebih beragam. Itulah pendidikan. Mari kita sama-sama bersinergi mewujudkan pembelajaran pendidikan ini dengan berbasis teknologi dan berdampak kepada para peserta didik. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian diingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir dan juga esok masih ada sesi berbagi praktik baik dari para sahabat teknologi di jam dan waktu yang sama. Sayonara Bapak Ibu sekalian, salam dan bahagia. Kita sesi foto dulu Ibu. Betul ya, sesi foto dulu Bapak Ibu, silakan dinyalakan videonya. Silakan dinyalakan videonya Bapak Ibu sekalian.
Ya, terima kasih juga untuk Bapak Jeki yang masih setia sampai dengan berakhirnya webinar di sesi sore hari ini. Terima kasih sekalian Bapak Ibu. Sudah ya? Bapak Ibu disilakan meninggalkan ruang meeting, diperbolehkan. Untuk sertifikat, Bapak Ibu akan peroleh 1 kali 24 jam, nanti akan dikirimkan di Bapak Ibu sekalian.